Mungkin ketika kalian mendengar nama Ludwig Wittgenstein ini mungkin tidak semua yang familiar ya, karena memang dia salah satu filsuf yang tidak sepopuler filsuf lainnya. Kalau mungkin Immanuel Kant ya, paling banyak kita membahasnya, Hegel gitu, apalagi Karl Marx kayak gitu. Nah, itu memang populer, dan hubungan antara filsafat dan bahasa itu memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena memang bahasa dalam filsafat itu suatu hal yang sangat penting. Filsuf itu kalau nggak ada alat bahasa untuk mengkomunikasikan pemikirannya, lalu melalui apa kan? Ya, walaupun pada masa awalnya filsuf itu mereka itu keliling mas di kota Athena itu. Jadi kayak Plato, kemudian Aristoteles gitu, dia pergi keliling kota lalu menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran dia secara langsung. Lalu ada orang yang tertarik, dia berhenti dan orang menyimak apa yang dia sampaikan. Ya. Walaupun belakangan kayak Plato, dia memiliki akademi, ya, orang belajar langsung ke tempat dia, yang kita kenal dengan Akademi Plato. Nah, di masa itu orang sudah belajar serius. Ketika masyarakat sudah mengerti di Yunani itu, yang kita ikuti itu bukan mitos tetapi logos ya. Saat persaingan antara mitos dan logos itu sudah menemukan perimbangan, karena dominasi mitos pada masyarakat Yunani itu sangat kuat pada masa itu. Jangankan masa Yunani, sekarang aja kita masih begitu kan. Saat ini ya, itu memang dalam filsafat itu ya tidak hanya dipahami sebagai alat komunikasi. Selama ini kan kita memahami bahasa itu kan alat komunikasi kan. Jadi komunikasi, kemudian ekspresi, ya, eksistensi, itu bahasa itu begitu. Komunikasi, ekspresi, eksistensi. Orang menurutkan bahasa untuk komunikasi, kita bicara dengan lawan bicara kita, lalu terjalin komunikasi di dalam. Ekspresi, kalian mengungkapkan kegembiraan kalian melalui tulisan, melalui chat kalian ekspresikan. Ya, eksistensi, orang merasa ketika seperti kalian ini bisa bicara filsafat, bisa bicara bahasa ilmiah, rasanya kalian punya eksistensi. Dan kalian bisa melihat seseorang punya eksistensi atau tidak dari cara dia berbahasa. Ya, ada orang bicara panjang lebar nggak ngerti apa yang dia bicarakan kan? Apa yang dia bicarakan? Ini meaningless ini, gitu kan? Tak bermakna, gitu kan? Lalu ketika kalian bicara memberikan makna dan orang mengikuti apa yang kita bicarakan dengan serius, orang mendengarkan kata-kata kita itu, rasanya setiap kata itu memiliki makna dan membuat pencerahan bagi kita. Lalu ada kebiasaan kita sekarang membuat kata-kata hikmah ya, atau bahasa sekarang kita nyebut quotes ya. Kita bikin quotes, lalu quotes itu yang mendorong kita punya motivasi akhirnya. Jadi sejauh ini kita memahami bahasa itu seperti itu. Tapi di dalam filsafat itu, bahasa itu mendeskripsikan suatu. Ya. Kalau misalnya kalian punya ide di kepala kalian, lalu tidak bisa cara mengekspresikan, mendeskripsikan ide itu. Artinya apa? Secara kemampuan kalian belum bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan. Kan ada orang dalam diskusi misalnya, seminarnya menarik, lalu tanya jawab. Anda ingin bertanya, tapi Anda nggak tahu cara menyusun pertanyaan yang pas untuk pertanyaan yang diajukan itu. Lalu ada sebelah Anda 2 atau 3 orang lah yang Anda nggak ngobrol sama dia bertanya, dan pertanyaan dia itu mirip dengan apa yang ada di benak Anda. Nah, lalu Anda mengatakan, nah itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Lalu kenapa Anda nggak nanyakan? Kalau kita boleh bertanya ya, saya nggak bisa mendeskripsikannya dalam bentuk pertanyaan.
Dari sini kita memahami betapa bahasa itu sangat penting bagi kita. Bahasa itu juga merupakan instrumen manusia untuk membayangkan objek, peristiwa, dan keadaan non-faktual. Kita bisa membahasakan eskatologis, kita belum pernah ke sana. Tidak punya pengalaman empiris, tidak punya pengalaman positivis, tetapi kita bisa bicara tentang surga dan neraka. Bahasa apa yang kita pakai? Bahasa Quran. Ya, jadi bahasa itu instrumen manusia untuk membayangkan objek, peristiwa, dan keadaan non-faktual. Lalu yang terakhir, bahasa itu untuk membagi informasi dan untuk mengkomunikasikan, ya, untuk menspekulasikan keyakinan, sikap, dan emosi. Nah, ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak ini. Kalau kita bahagia, bahasa kita beda. Kalau kita sedih, bahasa kita ya beda lagi gitu ya. Dan juga dengan keyakinan. Bahasa bicara tentang surga dan neraka itu akan berbeda konsepnya ketika kita bicara dengan orang yang tidak meyakini surga dan neraka. Kalian bicara tentang surga dan neraka, tapi lawan bicara kalian orang ateis, kira-kira matching nggak bahasanya? Nggak matching. Karena ini masuk dalam ranah keyakinan. Ya, gimana dia mau bisa bicara surga dan neraka? Dia menolak kok adanya Tuhan. Ya. Nah, makanya kalau di dalam filsafat itu, ya memahami bahasa itu dalam konteks seperti itu. Jadi saya tidak bicara tentang bahasa sehari-hari kita ini ya, kita bicara tentang bahasa dalam pengertian besar. Konsep yang kita bahas dalam bahasa ini ya, dia diibaratkan sebagai sebuah permainan ya, yang memiliki ragam aturan yang berbeda-beda dan tidak bisa dicampurkan dengan yang lain. Ini dalam artian bahwa bahasa itu ada aturannya. Anda memakai bahasa puisi itu beda dengan bahasa non puisi ya. Anda menulis bahasa cinta dengan bahasa filsafat itu akan beda. Karena bahasa cinta itu bahasanya melo ya. Jadi bahasanya itu tentang kerinduan, tentang putus asa, tentang kekecewaan, tentang kebahagiaan. Kalau bahasa ilmiah kan tidak ada yang kayak gitu itu kan. Bahasa ilmiah tahu juga bahasa ilmu kan. Masa bahasa ilmiah lebay itu kan nggak ada. Bahasa ilmiah kok bicara tentang perasaan itu tidak ada. Jadi karena banyaknya coraknya itu, dia diibaratkan sebagai permainan, ya, game language, ya, bahasa permainan atau language game. Kenapa ia seperti itu? Ya, karena masing-masing bahasa memiliki ketentuan yang menggambarkan bentuk dari permainan bahasa yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya kalau saya tadi ingin mengkaitkan dengan prodi Anda, gitu kan, apa bahasa yang dipakai dalam bahasa Arab yang bisa menafsirkan satu kata dengan banyak makna? Nah, ini saya coba jelaskan ya. Ini saya tidak mengatakan bahasa Arab itu bahasa permainan, tapi dalam pengertian ini bahasa yang penuh ragam. Di dunia ini Mas ya, Mbak, saya juga mempelajari bahasa ini. Satu kata dengan banyak makna dan pengertian yang berbeda-beda itu hanya dimiliki oleh bahasa Arab. Kita bisa menyebut kata lihat saja, itu dari berbagai macam pengertian. Ya. Ro'a dengan nazoro itu artinya sudah beda ya. Basor itu artinya sudah beda. Dan peruntukan kata-kata itu sangat berbeda. Ro'a itu sifatnya manusia, hewan itu bisa melihat. Tapi kalau nazar itu melihat tetapi ada konsep di dalamnya. Bahwa tidak sekedar melihat, tapi kita punya konsep dengan apa yang kita lihat, ada pandangan di dalam. Ya. Tetapi kalau basor itu di luar kita. Kenapa di luar kita? Karena yang memiliki melihat segala-galanya itu dan maha melihat itu siapa? Hanya Allah. Makanya basirun itu sifatnya Allah. Padahal dengan arti kata satu kata bahasa. Ya. Dan
dari segi kata yang bisa bermakna lain itu macam-macam lagi. Ya, akar kata akhlak, khuluq kan, dan Al-Quran pun disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi akar kata kha, lam, qaf itu memiliki derivasi yang berbeda. Ketika dia menjadi khalik, artinya sang pencipta. Ketika ia menjadi makhluk yang dicipta. Ketika dia menjadi akhlak, itu sifat. Ya. Ketika menjadi khuluq, itu juga sifat. Tetapi dari akar kata kha, ya, kha ya, benar ya. Khuluq itu ya lam dan qaf. Itu paling lengkap. Maka wajarlah kalau Al-Quran itu sebagai kitab yang terakhir dan kitab yang diturunkan itu menggunakan bahasa Arab. Itu argumen saya yang pertama. Ini kaitannya dengan kalian yang di IAT ya, atau di Al-Quran itu kan bahasa Arab. Coba lihat orang membaca Al-Quran, lalu dia membacanya secara qiraah, dengan seni baca Al-Quran yang baik. Ada misalnya dia orang Batak, ada misalnya dia orang Jawa, ada misalnya dia orang Sulawesi, suruh dia baca Al-Quran. Tapi Anda disuruh memberikan penilaian. Yo, coba kamu bisa nilai, dia itu orang mana? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itu misalnya kan. Lalu Anda disuruh menilai, dia orang mana? Oh, Pak Taufik orang Sumatera kan gitu. Anda udah tahu saya. Tapi kalau orang itu Anda tidak tahu, apa pertanyaan saya? Anda tidak akan tahu orang itu dari mana, karena bahasa Al-Quran itu bahasa universal. Hilang cengkok Jawanya, hilang logat Sulawesinya, hilang logat Sumateranya ketika orang membaca qiraat. Tapi coba kalian dari mana? Dari mana? Madura, Pak. Ada tahu tuh. Pasti dari Madura. Alpan nggak usah singgung lah. Dari mana kau? Masa logat aku Medan kan ya? Orang udah tahu itu. Ya, walaupun dia logat Batak, kulo saking Jawa, tapi logatnya kok Sumatera. Orang tahu. Kamu nggak usah bahasa Jawa lah, kamu orang Sumatera, gitu kan? Tahu. Tapi ketika membaca Al-Quran, nggak tahu mas, hilang itu sekat-sekatnya. Makanya saya mengatakan kalau Al-Quran itu sebagai kitab suci yang paripurna, pada konsep ini saya mempercayai betul. Ya. Nah, jadi permainan bahasa yang dimaksud di sini itu dalam pengertian itu. Ada ragam, ada corak, ada yang bisa dipahami. Nah, sehingga dalam language game itu ya, kita memiliki pemahaman bagaimana bahasa itu bisa dicetuskan. Nah, Wittgenstein bicara tentang itu. Lalu kemudian perbincangan mengenai teori language game ini membahas mengenai bagaimana bahasa digunakan. Jadi kalau kalian ditafsir ya gunakan bahasa tafsir. Makanya kalau ada orang menafsirkan serampangan dan membaca ayat serampangan, ya bukan kapasitasnya, jangan beri dia waktu untuk bicara. Misalnya mendengar imam masjid di Maroko membaca, kalau kita kan bacakan Malik Yaumiddin. Kalau di Maroko itu Hanafi itu mazhabnya kan Malik Yaumiddin gitu kan. Anda jangan, wah ini imam nggak bisa ini baca Fatihah gitu kan. Malik itu raja gitu kan. Ya, isim fa'il itu gitu kan. Tapi konsep membaca Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin itu punya dalil itu. Ada language game di dalamnya. Ya. Di Maroko saya kaget kalau orang bilang kathir ya, syukran kathir gitu ya. Kita bilang syukran kathir, mana kan biasa bahasa Arabnya gitu. Mereka sebagian tidak mengucapkan syukran kathir ya, tapi syukran kacir. Nah, jadi saya kaget, oh ini kok bahasa Arabnya salah, bahasa Arabnya ini orang Arab yang pakai bahasa. Ya, sama seperti di Mesir misalnya Jamal itu Gamal, mas ya, Gamal, Gamal tulisannya kan, Gamal Abdul Nasir, ya,
Salah bahasanya? Tidak, itu language game dalam bahasa. Ya, sehingga kalau Anda mengerti bahasa, pelajari. Ya, kalau nggak ngerti tanya, baca, gitu kan. Nah, jadi apa yang dilakukan Wittgenstein ini sebenarnya bagaimana bahasa tersebut digunakan sangat bergantung pada konteksnya dan bukan hanya sekedar hakikat dari bahasa. Menurut Wittgenstein, bahasa filsafat telah mengalami kekacauan karena para filsuf tidak menggunakan aturan permainan bahasa. Hal inilah menyebabkan bahasa filsafat menjadi lemah karena ada 3 alasan. Apa 3 alasan yang dimaksud oleh Wittgenstein? Yang pertama, penggunaan istilah bahasa filsafat tidak sesuai dengan permainan bahasa, seperti penggunaan kata pengetahuan, objek, proposisi, dan lain-lain yang mencoba menjangkau hakikat. Dia sebenarnya, seperti kamu udah singgung tadi Mas Alvan ya, dia sebenarnya mengkritik air juga ya, air ya, dalam bahasa sebagai media komunikasi di dalam mentransfer pengetahuan itu. Kedua, adanya pencarian kesatuan pengertian dalam keanekaragaman, kesamaan dalam perbedaan, ketunggalan dalam kemajemukan. Jadi craving for generality ini menurut dia adalah ada di dalam bahasa itu kesatuan pengertian dalam keragaman. Jadi satu pengertian tetapi tidak harus menjadi sebuah kesepakatan bersama. Kita setuju di dalam perbedaan, dalam bahasa itu boleh-boleh saja. Ya, itu tidak ada masalah. Bahkan di dalam membahasakan sesuatu kita berbeda itu suatu hal yang biasa. Ya, misalnya ketika di Jawa Barat dengan di Jawa ya, orang Sunda menyebut manis itu amis. Ya. Ada orang Sunda sini nggak yang berdarah Sunda? Benar Mas ya, amis ya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa amis itu bukan manis, beda arti. Ya, beda arti. Ketika berada udah, saya harus memahami dalam konsep language game ini. Inilah teori Ludwig Wittgenstein ini, bahwa ada kesatuan pengertian dalam keanekaragaman. Oh iya, ini bahasa saya harus memaklumi ini, gitu kan. Ya, jadi sama halnya juga dalam bahasa tafsir ya, kalau kita kontekskan. Tidak, nothing special ketika Al-Quran menyebut di surga itu mengalir sungai, ya. Yang kita membaca ayat itu tajri min tahtihal, di masyarakat gurun, kering, tandus itu bayangan sangat indah dan menyenangkan. Tetapi tidak akan bermakna, itu akan meaningless kalau itu dikatakan, disampaikan pada orang-orang Martapura, orang Banjarmasin yang mereka memang hidup di atas air. Apa enaknya surga? Wong kami sudah sampai kelelep kena banjir di sini kalau musim hujan. Pasar kami di atas air, pasar apung, gitu kan. Lalu apa yang membuat saya harus tertarik pada surga? Wong cuma air mengalir gitu kok. Kalian pahami konteks ini bahwa Al-Quran turun di masyarakat yang memang air itu adalah kehidupan. Water is life. Air itu adalah kehidupan. Bagi orang-orang yang biasa banjir tidak ada berarti apa-apa kan. Tapi bagi orang-orang yang tidak, ini menjadi hal yang biasa. Makanya Al-Quran jangan hanya dilihat secara tekstual, ya, tapi secara kontekstual. Al-Quran tidak lihat dari makna terdahulu, tetapi lihat maghzanya, konteks kekinian. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, apa sih yang membedakan dia dengan buku pertamanya Tractus Logico-Philosophicus? Jadi bahasa Latin dia nulisnya ya, walaupun dia menulis dalam bukunya itu bahasa Jerman. Dengan buku Philosophical Investigation. Penolakannya terhadap 3 hal dalam buku pertama. Jadi dia semacam bukan menolak, dia mengoreksi pendapat pertamanya, Mas, buku pertamanya. Bahasa dipakai hanya satu tujuan saja, yaitu menetapkan keadaan faktual. Enggak, semua non faktual pun bahasa bisa digunakan.
Dia kelihatannya bukan orang positivisme ya. Jadi dia menggunakan yang non faktual. Itu kan orang positivisme kan menolak ya. Tapi kalau dari bahasanya dia bukan orang positivisme. Ya, karena dia lihat sendiri kan, latar belakangnya dia adalah seorang Yahudi yang akhirnya menjadi seorang Katolik kan. Yang kedua, kalimat mendapatkan makna dengan satu cara, yaitu menggambarkan suatu keadaan faktual. Jadi kalimat itu mendapatkan makna itu dengan satu cara, maksudnya tidak harus berbagai makna cara atau berbagai macam cara. Satu cara aja. Menggambarkan satu tapi yang faktual, bukan yang tidak bisa dibuktikan secara realistis. Jadi reliable-nya itu harus dibuktikan. Satu kalimat cukup untuk menunjukkan. Jadi kalau kita misalnya, makanya bahasa hakim di pengadilan itu kan yes or not aja kan, nggak usah banyak-banyak. Kamu jawab ya atau tidak kan, gitu selalu kata hakim. Kecuali saya tanya apa penjelasanmu, baru kamu jelaskan. Tapi kalau saya tanya iya atau tidak, kamu pilih salah satu jawabannya. Jadi tidak memakai banyak. Karena kalau banyak interpretasi, itu nanti banyak bohongnya dan banyak salahnya. Makanya hakim memakai kata atau bahasa seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia mengoreksi buku pertamanya itu, setiap jenis bahasa dapat dirumuskan dalam bahasa logika yang sempurna, walaupun pandangan pertama sulit untuk dilihat. Jadi jenis bahasa itu dapat dirumuskan dalam logika yang sempurna. Tentu saja dengan bahasa yang Anda harus bisa memahami ketika orang mengatakan, misalnya Anda mau fotokopi gitu ya, cowok-cowok ini fotokopi, ijazah di fotokopi, pelayannya cewek ya. Kalian sedang mengkopi ijazah ya. Kalian mau fotokopi ijazah. Setelah difotokopi ijazah kalian, lalu mbaknya memberikan hasil fotokopinya, ya kan? Karena kalian tadi memfotokopi ijazah, tidak ada aslinya, kalian bertanya, ini cowok-cowok loh, aslinya mana? Gitu kan? Mbaknya ternyata yang disapa oleh cowok yang kayak kalian lah, keren lah gitu kan? Aslinya mana? Kan gitu kata kalian, betul kenalan kok mas, gitu kan? Enggak mbak, maksud saya ijazah asli saya mana? Kan gitu. Ini suatu hal yang kelihatannya sederhana, tetapi dalam bahasa yang dirumuskan itu ada ketidaksempurnaan dalam logika. Anda bertanya lurus-lurus saja kan? Apa lurusnya? Ijazah asli saya mana? Ini baru fotokopiannya. Dan mbaknya itu juga menjawab lurus-lurus juga. Aslinya mana? Karena yang dia tanya itu kan dikiranya itu asli dirinya. Wah mbak ini kepo, ini mas ini kepo ke saya ini, sehingga dia nanya saya orang mana, berarti nggak mau ngajak ke kenalan gitu. Nah jadi apa yang disampaikan oleh Ludwig ini menurut saya bisa menjadikan pemahaman bagi kita bahwa bahasa itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Ada ilmu di dalamnya, ada konsep di dalamnya, di mana dengan bahasa yang kita pakai selama ini itu perlu ada reinterpretasi di dalamnya, termasuk bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam keseharian kita, baik dalam komunikasi maupun bahasa ilmiah yang kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.